Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Satu berita menarik dari Gereja Katolik di Inggris ialah perihal tabisan seorang mantan uskup Anglikan menjadi imam dalam Gereja Katolik Roma. Mantan uskup Anglikan itu ialah Jonathan Goodall yang masuk dalam Gereja Katolik pada September 2021 yang lalu. Ia memilih untuk keluar dari gereja Anglikan, meninggalkan jabatannya sebagai uskup di gereja Anglikan itu, dan masuk dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Dan tentu ini merupakan satu keputusan yang tidak gampang untuk diambil oleh Jonathan Goodall sebagai mantan uskup Anglikan itu. Tapi dia memilih hal ini, dan kemudian akhirnya pada Sabtu 12 Maret 2022 yang lalu, dia menerima tahbisan menjadi imam dalam gereja Katolik Roma. Memang bukan menjadi uskup, melainkan menjadi imam. Tentu dalam arti tertentu dia turun dari apa yang dia terima di gereja Anglikan sebagai uskup dan kini justru menjadi imam. Tapi ini tentu sesuatu yang dirasanya sebagai berkat karena ia boleh diizinkan tetap melayani dalam gereja, khususnya dalam gereja Katolik Roma yang telah dia pilih untuk bersatu penuh dengannya. Nah, dalam tahbisannya ini, uskup yang memimpin ialah Kardinal Vincent Nichols, uskup agung dari Westminster, yang menyebutkan bahwa tahbisan dari mantan uskup Anglikan ini adalah suatu rahmat. Dan itu sebenarnya sangat tampak dalam hari tahbisan itu sendiri. Hari tahbisan itu dilaksanakan pada masa Prapaskah, di mana gereja memang sedang menerima begitu banyak rahmat, khususnya rahmat belas kasih Allah. Dan itu dilihat salah satunya nyata dalam tahbisan seorang mantan uskup Anglikan. Dan Kardinal Nichols mengingatkan bahwa memang hari Sabtu pada minggu pertama Prapaskah dalam gereja Katolik adalah hari tradisional di mana dulunya menjadi saat yang paling tepat untuk melaksanakan sakramen imamat. Dan itulah yang sedang dirayakan mereka pada tahbisan dari mantan uskup Anglikan tadi. Pada saat perayaan tahbisan uskup Anglikan ini, ada beberapa yang hadir tokoh-tokoh penting. Salah satunya ialah hadir juga tokoh dari gereja Katolik Ritus Ukraina yang hadir pada saat itu. Dan yang paling menarik ialah bahwa beberapa tokoh dari gereja Anglikan pun, termasuk uskup Anglikan yang meneruskan jabatan dari mantan uskup Anglikan ini, Jonathan Goodall, juga ikut hadir dalam tahbisan Jonathan Goodall menjadi imam. Maka sangat dirasakan bahwa tahbisan dari mantan uskup Anglikan ini bukanlah menjadi satu konflik antara gereja Katolik Roma dengan gereja Anglikan, melainkan dilaksanakan dalam damai, dan di mana uskup Anglikan saat itu juga hadir pada perayaan tahbisan mantan uskup Anglikan Jonathan Goodall. Kardinal Vincent mengungkapkan bahwa pilihan yang dilaksanakan oleh Jonathan Goodall memang sesuatu yang cukup berat di satu sisi karena dia harus meninggalkan jabatannya sebagai uskup, dan ini bisa dilakukan oleh Jonathan Goodall hanya karena salah satu alasan. Bukan pertama-tama karena dia melihat buruk apa yang sedang dialami oleh gereja Anglikan, tapi karena dia ingin memang bersatu dengan kehendak Allah secara penuh, yaitu dengan kesatuan dalam gereja Katolik. Jadi alasannya yang utama ialah menemukan kehendak Allah dalam gereja Katolik. Satu yang menarik dari tahbisan dari mantan uskup Anglikan Jonathan Goodall ini ialah bahwa Jonathan Goodall sendiri adalah seorang pria beristri dengan 2 orang anak. Dan bagaimana mungkin seorang pria beristri bisa menjadi imam dalam gereja Katolik? Karena kita tahu bahwa dalam gereja Katolik sangat jelas bahwa seorang imam itu
harus melaksanakan yang namanya hidup selibat. Lantas bagaimana dengan mantan uskup Anglikan ini yang nyata-nyata telah menikah? Apakah dia harus bercerai atau apa yang harus dilakukannya terkait dengan imamatnya dan juga bahwa dia sudah memiliki keluarga, memiliki istri dan anak-anak. Kita perlu tahu bahwa Gereja Katolik Roma sudah memberikan izin khusus bagi mereka yang datang dari Gereja Anglikan, khususnya para pastor maupun uskup Anglikan yang ingin bergabung dengan Gereja Katolik, diizinkan untuk bersatu dalam Gereja Katolik dan bahkan diizinkan untuk ditahbiskan jika tentu dilihat syarat-syaratnya. Walaupun mereka sudah menikah. Lantas apa perjanjiannya? Perjanjiannya ialah bahwa mereka memang tetap diminta untuk hidup selibat. Hidup selibat itu bisa diwujudkan pertama jika seorang pastor atau uskup Anglikan itu sebelumnya belum menikah, maka otomatis dia ketika dia menjadi imam dalam Gereja Katolik Roma, dia tidak boleh menikah sama sekali. Tapi jika dia sudah pernah menikah sebelumnya, maka dia tetap diminta untuk menjanjikan hidup selibat. Tentu saja bukan berarti dia harus menceraikan istrinya, tapi janji selibatnya yang disebutkan ialah bahwa nanti jika dia sudah menjadi duda, bahwa pasangannya sudah meninggal, dia harus hidup dalam selibat. Artinya hidup selibatnya dilaksanakan sesungguhnya setelah pasangannya meninggal. Jadi dia tidak boleh nikah lagi walaupun, dan itulah nanti bukti hidup selibatnya. Dan ini memang khusus diberikan bagi mereka, secara khusus bagi mereka yang datang dari Gereja Anglikan, yang kita tahu bahwa dalam Gereja Anglikan pemimpin gerejanya diizinkan untuk menikah. Dan ini adalah salah satu kemurahan hati dalam gereja, sehingga kita tahu juga bahwa dalam Gereja Katolik sudah banyak yang masuk dari gereja-gereja Anglikan, apalagi pada tahun-tahun terakhir ini. Kita mendengar ada begitu banyak orang dari Gereja Anglikan, bahkan termasuk para pastor dan uskupnya memilih untuk kembali bersatu dengan Gereja Katolik. Satu bagian dari khotbah Uskup Vincent Nichols yang cukup menarik ialah bahwa Uskup Vincent Nichols melihat pelayanan dari mantan uskup Anglikan ini, yaitu Jonathan Goodall, selama ini dalam Gereja Anglikan diakui memang sebagai suatu pelayanan. Dan Uskup Vincent Nichols menyebutkan bahwa pelayanannya yang dalam Gereja Anglikan itulah yang sebenarnya sedang diteruskan dalam Gereja Katolik. Maka Uskup Vincent Nichols yang menabiskan Jonathan Goodall menjadi imam mau meneguhkan bahwa selama ini perbuatan baik sudah dilakukan oleh Jonathan Goodall dengan menggembalakan, dengan melayani umat yang ada di Gereja Anglikan sebelumnya. Dan kini pelayanannya itu semakin disempurnakan dengan menjadi imam dalam Gereja Katolik. Dan pada akhir dari homilinya, Uskup Agung Westminster yang memimpin perayaan tahbisan itu meminta agar semua yang hadir dalam perayaan tahbisan itu bersama-sama berdoa memohon rahmat kesatuan dari Allah bagi gerejanya agar gereja sungguh menjadi satu. Dan uskup mengatakan bahwa kesatuan itu hanya bisa diterima jika rahmat kesatuan sungguh datang dari Allah. Bukan pertama-tama tindakan manusia, tapi karena rahmat Allah. Dan itulah yang mereka mohonkan pada rahmat tahbisan itu agar gereja sungguh menjadi satu. Demikianlah berita yang menarik dari gereja Inggris ini membuka mata kita bahwa jalan mencapai kehendak Allah bahkan bisa mengubah seorang mantan uskup Anglikan memilih untuk masuk menjadi anggota Gereja Katolik dan kemudian menjadi imam dalam Gereja Katolik. Intinya ialah menemukan kehendak Allah sehingga berani untuk meninggalkan status yang mungkin selama ini cukup membuat dirinya nyaman. Semua ini lagi-lagi karena mencari kehendak Allah. Semoga kita pun sepanjang hari ini dibantu untuk menemukan kehendak Allah dan berani meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yesus
Engkau andalanku, Pace.